Sistem hukum merupakan salah satu unsur paling penting dalam suatu negara. Ketika berbicara mengenai konsep hukum dalam suatu negara, tentu setiap negara mempunyai sistem ataupun mempunyai prinsip hukum yang berbeda dengan negara lainnya. Nah, teman-teman sekalian, kali ini saya akan membahas sistem hukum yang ada di dunia. Ikuti terus video ini sampai selesai. Saya akan membahas secara rinci sistem-sistem hukum apa yang ada di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, hari ini kita berjumpa lagi di channel Ruang Hukum. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat dan bahagia selalu dalam menjalankan aktivitas keseharian kita. Nah, teman-teman sekalian, di pertemuan kali ini saya akan membahas apa-apa saja sistem hukum di dunia. Sistem hukum dalam suatu negara dipengaruhi oleh berbagai macam hal. Misalnya, tentang adat istiadat dalam suatu negara, atau mayoritas agama dalam suatu negara tersebut, serta karakteristik atau siapa yang berkuasa dalam negara tersebut sebelumnya, dalam artian siapa yang menjajah negara tersebut sebelumnya. Nah, berikut sistem-sistem hukum yang ada di dunia. Sistem hukum Eropa kontinental atau civil law system. Sistem hukum Eropa kontinental ini dianut oleh bangsa-bangsa negara Eropa, di mana berakar dan bersumber dari bangsa Romawi. Penggunaan terminologi civil law diambil dari nama seorang raja di bangsa Romawi pada saat itu, di mana nama raja pada saat itu adalah Corpus Juris Civilis. Ciri sistem hukum Eropa kontinental atau civil law ini adalah mengutamakan Rechtsstaat atau negara hukum yang berkarakter administratif dan menganggap hukum itu adalah hukum yang tertulis. Artinya, kebenaran hukum itu berdasarkan pada aturan-aturan atau undang-undang yang dibuat oleh penguasa. Maka setiap putusan-putusan atau pertimbangan-pertimbangan hukum dalam sistem Eropa kontinental atau civil law ini selalu mengambil rujukan dari hukum-hukum yang tertulis tersebut. Negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental ini adalah negara-negara Eropa daratan, seperti Jerman, Belanda, Prancis, Italia, dan negara-negara di Asia, termasuk Indonesia pada saat penjajahan Belanda. Sistem hukum Anglo-Saxon atau Common Law System. Sistem hukum Anglo-Saxon dikenal dan berkembang pada abad ke-16 di Inggris. Dalam sistem hukum Anglo-Saxon ini tidak dikenal dengan adanya hukum baku atau hukum tertulis. Ini berbanding terbalik dengan sistem hukum civil law. Menurut Anglo-Saxon atau Common Law System, sumber hukum tertinggi itu lahir dari kebiasaan-kebiasaan dalam suatu masyarakat, di mana kebiasaan tersebut dikembangkan di pengadilan dan menjadi putusan dalam pengadilan tersebut, sehingga putusan tersebut menjadi rujukan untuk putusan-putusan ke depannya. Perbedaan spesifik dari common law dengan sistem hukum civil law adalah common law sumber hukum utamanya adalah berdasarkan dari putusan hakim, sedangkan civil law sumber hukum utamanya berdasarkan dari aturan atau perundang-undangan atau undang-undang yang dibuat oleh penguasa. Beberapa negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon ini adalah Inggris, India, Afghanistan, Fiji, Australia, Kanada, dan negara-negara lainnya. Sistem hukum sosialis. Sistem hukum sosialis adalah sistem hukum yang didasari atau berasal dari ideologi komunis. Sistem ini berorientasi sosialis yang mana lebih mengedepankan ideologi-ideologi komunis di mana dengan semangat meminimalisasi hak-hak pribadi seseorang. Selain itu, sistem sosialis ini mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara. Sehingga dalam sistem hukum ini, kepentingan pribadi melebur menjadi suatu kepentingan bersama. Nah, beberapa negara yang menganut sistem sosialis ini seperti Kuba, Yugoslavia, Bulgaria, dan negara bekas jajahan Uni Soviet.
sistem hukum Sub-Sahara atau African Law System. African Law System ini adalah sistem hukum yang berorientasi pada suatu komunitas. Dalam arti, setiap hal yang berhubungan dengan solidaritas sosial atau suatu komunitas, itu menjadi dasar dibentuknya suatu aturan hukum yang disepakati bersama, dijalankan bersama, ditaati, dan dipatuhi secara bersama. Dalam sistem hukum African Law ini, semua warga negara terikat dengan suatu aturan komunitas, di mana negara yang menganut sistem ini, aturan adat merupakan aturan yang sangat kuat dalam wilayah adat tersebut. Negara-negara yang menganut sistem ini seperti Kenya, Kamerun, Guyana, dan negara-negara di Afrika lainnya. Sistem hukum adat. Sistem hukum adat terdapat dan berkembang di lingkungan kehidupan sosial di Indonesia, Cina, India, ataupun Jepang. Sumber utama dari sistem hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis atau berasal dari kebiasaan-kebiasaan atau berpangkal dari kehendak para leluhur atau para nenek moyang dalam membuat sebuah aturan pada wilayah tertentu. Di mana yang berperan dalam sistem hukum adat ini adalah petuah-petuah atau nenek moyang atau pemangku adat yang disegani dalam suatu wilayah tersebut. Di mana untuk sanksi sistem hukum adat ini ditentukan oleh pemangku-pemangku adat atau kesepakatan bersama dalam masyarakat adat. Sistem hukum berdasarkan agama. Sistem hukum berdasarkan agama, sebagaimana kita ketahui bahwa ada aturan-aturan kehidupan yang dianut oleh masing-masing pemeluk agama. Salah satu contohnya adalah sistem hukum Islam, di mana dalam sistem hukum Islam ini sumber hukum utamanya adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Serta jika ada perubahan pada sistem hukum Islam ini, itu dilakukan berdasarkan metode penafsiran oleh para ulama. Kemudian yang kedua adalah sistem hukum kanonik. Sistem hukum kanonik adalah sistem hukum yang dianut oleh negara-negara yang tunduk pada peraturan-peraturan gereja. Nah, teman-teman sekalian, itulah tadi beberapa sistem-sistem hukum di dunia. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua dalam mengetahui sistem hukum yang ada di dunia. Terima kasih atas atensinya dalam menonton video ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri dengan ucapan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.